Salam sejahtera buat kita semua dan seluruh warga bangsa. Sudah lama kita tidak mendengarkan berita-berita tentang judi online. Kalau saya katakan sudah lama, ya mungkin bukan berarti sudah bertahun-tahun ya. Mungkin baru sekitar 1 bulan, 2 bulan. Tapi memang karena selama ini pemberitaan mengenai judi online itu kan hampir setiap hari. Hampir setiap hari ada saja orang yang tertangkap bermain judi online, bandar judi online, dan jaringan-jaringannya. Bahkan yang terakhir yang membuat kita betul-betul sangat terkejut adalah pegawai dari POMDIJI, yang mana mereka harusnya menjadi pengawas, menjadi orang-orang yang terdepan untuk memberantas tindak pidana judi online, namun mereka justru yang memelihara permainan judi online. Jadi memang betapa kurang ajarnya mereka, ya. Jadi karena kita tahu dampak dari judi online itu sangat luas. Jadi judi online itu betul-betul merusak tatanan berpikir manusia dan merusak sendi-sendi moral manusia, bahkan merusak kehidupan berbudaya manusia. Kita bisa mendengar banyak hal tentang implikasi atau akibat dari adanya judi online itu, yaitu ada orang yang bunuh diri saking banyaknya hutangnya. Ada juga satu keluarga yang terjadi di Jawa Tengah. Bahkan polisi itu seorang polwan itu membakar suaminya yang juga polisi karena rupanya hari-hari kerjanya hanya bermain judi online. Bahkan gajinya pun tidak lagi disetorkan ke rumah. Seperti itulah sedihnya cerita tentang adanya judi online. Mungkin di pelosok-pelosok kita masih mendengar orang ada menjual barang-barang yang ada di rumahnya demi bermain judi online. Jadi itulah dampak dan kerusakan yang begitu besar, yang begitu luas yang diakibatkan judi online. Nah, kemudian tadi kami katakan sudah lama tidak mendengar, ya lama dalam pengertian itu mungkin ya sudah beberapa bulan. Tapi pagi hari ini, persisnya hari ini, hari Kamis tanggal 16 Januari, kami mendapat berita adanya konferensi pers dari Dirtipideksus Polda Metro Jaya tentang adanya penangkapan terhadap satu PT. Memang PT ini bergerak di bidang properti katanya. PT itu adalah PT AJP. Jadi sekarang ini komisaris dari PT AJP itu sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan inisial, kami tadi mendengar inisialnya FH. Dan kemudian ada uang yang didapat sekitar 103 miliar. Nah, uang ini adalah uang yang didapatkan dari judi online, diduga seperti itu. Dan uang ini akan dicuci. Kita tahu memang ya biasanya tindakan-tindakan kejahatan itu biasanya selalu melakukan pencucian uang, money laundering. Dan yang kita dengar dari pemaparan tadi dari Dirtipideksus itu, Bapak Brigjen Helvi Assegaf, dikatakan di sana bahwa PT AJP ini membangun satu hotel di Semarang, Jawa Tengah. Jadi kita tentu tetap masih greget ketika kita mendengarkan judi online. Karena judi online itu nanti bersinergi atau katakanlah terkait lagi dengan pinjaman online. Nah, ini semua orang berjudi kalah, kemudian dia cari uang yang cepat melalui pinjaman online. Jadi kemudian inilah yang membuat tekanan-tekanan yang begitu berat
kepada para pemain judi online. Dan terus terang, yang menjadi korban dari permainan judi online adalah masyarakat kebanyakan, dan kemudian masyarakat yang boleh dikatakan tingkat umurnya itu umur-umur yang masih remaja. Itu yang membuat kita sangat sedih, karena kalau remaja-remaja, anak-anak kita ini sekarang sudah dirasuki kegilaan bermain judi online, pikirannya dirusak, akhlaknya mungkin rusak. Mau jadi apa bangsa ini? Mau dikemanakan bangsa ini? Jadi itulah yang menjadi tugas berat dari aparat penegak hukum. Nah, kembali kepada bandar judi online, saya akan mengulangi mungkin pernyataan saya di tayangan kami di YouTube kami yang lalu, bahwa kami masih terus mengingat pernyataan dari mantan Menteri Kominfo yang sekarang menjadi Kementerian Komdiji itu. Dulu menterinya adalah Bapak Budi Ari. Sangat jelas kami mendengar dari hasil wawancara Bapak Budi Ari ketika itu dengan wartawan Kompas. Dikatakan bahwa pemain judi online, bos besar judi online ini hanya 5. Dengan terang benderang, dengan tegas, dengan lugas dikatakan bahwa ada 5 bos judi online di Indonesia ini. Nah, kita nggak tahu, mungkin yang 5 bos judi online ini ya tentu punya karyawan, bahkan bisa ribuan mungkin karyawannya. Dari 5 bos besar judi online ini bisa saja karyawannya ribuan. Tetapi kalau kita mendengar adanya penangkapan-penangkapan, rasanya itu belum menyentuh yang 5 yang disampaikan oleh mantan Menteri Budi Ari tadi. Dan sekarang kita tentu tagih, kemana aparat keamanan? Kami tentu tidak dalam rangka selalu memojokkan, bukan. Tetapi justru kita ingin membangun kesadaran kolektif kita tentang satu kejahatan yang sudah terjadi, yang sudah berlangsung begitu lama, di mana kejahatan itu akan merusak banyak sendi dan tatanan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi kami menyuarakan ini, berbicara tentang judi ini bukan dalam kaitan untuk menyudutkan atau untuk tidak mempercayai, tetapi ini juga sebuah dorongan, sebuah katakanlah semacam motivasi agar betul-betul bapak-bapak yang diberikan kewenangan untuk itu bekerjalah dengan maksimal. Kami kepingin sekali mendengarkan ada semacam satu konferensi pers yang menyatakan bahwa penangkapan yang kami lakukan hari ini adalah sebuah tindak lanjut dari apa yang dikatakan mantan Menteri Budi Ari. Jadi berarti 5 dari yang 5 itu kami kepingin mendengar mereka ditangkap. Dan kalau mereka tidak ditangkap sampai saat ini, maka tindak pidana pencucian uang ini pasti terus berlangsung. Dari dulu kita tidak tahu sejak kapan mereka memulai judi online ini. Artinya sudah begitu banyak uang mereka yang menjadi bersih karena dicuci. Jadi banyak uang mereka sekarang yang bersih. Seolah-olah itu adalah hasil kerja keras mereka. Seolah-olah itu adalah upaya yang mereka lakukan dalam bekerja dan mencari uang. Tetapi sebetulnya uang yang mereka hasilkan itu adalah uang-uang yang kotor, sehingga harus dicuci. Jadi tentu memang masih banyak tugas aparat keamanan, dalam hal ini Polri, masih banyak, tapi ya tentu kita masih terus ingin mendengar tindakan-tindakan yang kontinu sifatnya. Jadi kami tadi mendengarkan pemaparan dari Bapak Brigjen Helvi Assegaf, informasi tentang adanya transaksi yang mencurigakan ini datangnya dari
penelusuran transaksi keuangan. Jadi dari mereka lah dapat informasi itu, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Mabes Polri, dan kemudian sekarang berbuah satu penangkapan. Itu dimulai dari, kalau kami tadi mendengar, transaksi keuangan yang mencurigakan itu dimulai dari tahun 2020 sampai 2022. Ya, jadi adanya laporan dari analisis transaksi keuangan itu dengan Polri, tentu ini satu pekerjaan yang patut diacungi jempol juga. Tentu kita harus memberikan apresiasi kepada pihak Polri bahwa ada anggota, bahwa ada oknum Polri, bahkan mungkin ada oknum pejabat Polri yang saat ini mungkin sedang membackingi judi online. Ya, tentu itu menjadi tugas dari, atau katakanlah ini menjadi beban dari Bapak Presiden untuk menyampaikan beban berat ini kepada Kapolri, supaya tidak ada lagi oknum dari kepolisian atau oknum dari institusi instansi manapun yang menutup-nutupi bahkan bekerja sama dengan para bandar judi online. Kalau dikatakan bahwa pekerjaan ini berat, pekerjaan ini mengandung risiko, ya kita tahu bahwa tentu semua pekerjaan kita berat dan mengandung risiko. Tapi kami teringat dengan sejarah yang pernah ditorehkan oleh mantan Kapolri, yaitu Bapak Sutanto kalau tidak salah. Ya, Bapak Sutanto waktu itu. Ketika beliau naik menjadi Kapolri, beliau berjanji akan membersihkan semua bandar-bandar judi. Kami mengingat betul waktu itu. Para bandar judi, khususnya di Sumatera Utara waktu itu, terbirit-birit habis, lari mereka. Mereka tidak berani, karena memang penegakan hukum yang begitu tegas dilakukan. Jadi tidak ada istilah 86. Tidak boleh ada 86 di tempat. Semua. Tetapi memang jangan hanya pemain. Bandarnya terutama harus ditangkap supaya ada efek jerah. Jadi tentu kami menantikan berita-berita lainnya tentang judi online. Terima kasih. Selamat siang.